Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Oke, pada video kali ini ya gua akan menginformasikan dan juga sekaligus ya memberitahu curhatan dari anggota grup Telegram gua, dan ini pengalaman terburuknya ya. Apa tuh pengalaman terburuknya? Yaitu dia dikirimi sebuah paket yang dikirim melalui kurir, ternyata yang pesannya itu ternyata DC pinjol ya, katanya dari DC pinjol nih ya. Begitu paketnya dikirim di tempat kerjanya. Nanti akan gue bahas ini ya, nanti akan kalian bisa kalian bisa mendengarkan ya, agar kalian tuh bisa mengambil pelajaran dari apa yang gue publik di dalam channel YouTube gue ini. Jadi buat teman-teman ya, usahakan nonton sampai selesai dan pahami ya, cukup kalian dengarkan saja. Ya, sebelum gue masuk ke video berikutnya, di sini buat teman-teman yang masih menonton ataupun yang masih bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel YouTube gue, silakan kalian ketikkan di kolom komentar itu ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan bagi teman-teman yang baru saja menonton ataupun yang baru saja bergabung melihat tayangan video ini, silakan kalian bantu saja dengan cara subscribe, like, dan juga sebarkan ke teman-teman kalian. Gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk mengembangkan konten kreator dari channel edukasi tentang pinjaman online, agar masyarakat di luar sana tuh ya, yang saat ini mungkin belum tahu ataupun tidak mengerti, ketika dia menonton video ini mungkin saja dia bisa paham dan bisa mengerti agar terhindar dari jeratan utang pinjol. Oke, kita akan bahas topiknya. Nanti akan gue tampilkan screenshot curhatan dari salah satu nasabah ataupun anggota grup Telegram gue, nanti akan di sini gue tampilkan. Oke, di sini curhatannya seperti ini ya, akan gue bacakan. Halo kak, kalau aku bukan disamperin DC, tapi ini ulah DC barbar. Dia kirimin makanan ke kantor aku tapi COD, jadinya kan harus bayar. Apalagi tempat kerja aku gak tega sama supir ojol gitu. Dia juga neror ke kantor pakai kata-kata kasar banget sampai manajer aku sok. Akhirnya kantor aku ngadu ke ada kami kalau perbuatan DC mereka udah keterlaluan. Wow, mantep nih. Ini baru barbar nih. Suka nih namanya barbar. Dan juga kantornya juga keren ya. Namanya melindungi staffnya ya. Jadi intinya seperti ini dalam cerita yang tadi yang sudah gue bacakan. Jadi DC-nya ini, jadi ada salah satu karyawan, dia ini minjol di aplikasi pinjol ada kami. Selanjutnya nasabah ini terlambat membayar beberapa hari. Kemudian DC-nya ini meneror nasabah di tempat kantor kerja. Itu yang pertama, meneror dengan kata-kata kasar. Ya, meneror bukan di nomor nasabahnya, tapi di nomor kantornya, kantor tempat nasabah bekerja. Wow. Terus selanjutnya itu ya, nerornya nggak cuma capek di situ aja, tapi DC-nya dari pinjol ada kami itu ngerjain nasabah dengan cara dia kirimkan sebuah paket makanan ya, yang dikirimkan oleh si ojol ini. Ternyata pemesan ini adalah si DC dari pinjol ada kami. Oke, kita akan kupas ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih dalam teroran ataupun yang masih dalam menjelang galbay ataupun yang sudah galbay di pinjol legal, ini sebenarnya kalian juga harus hati-hati ya. Walaupun pinjolnya legal bukan berarti aman ya. Bukan kalian tuh berarti aman ya. Ya, sekarang ini kan kalau kita perhatikan itu DC dari pinjol legal itu ya memang kelakuannya seperti kayak ilegal ya, seperti kayak ilegal. Mungkin nasabah di luar sana tuh pasti kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang rasanya seperti itu, silakan komen, curahkan pengalaman Anda ya, ketika kalian galbay ataupun terbayar di pinjol legal, DC-nya seperti kayak ilegal. Silakan ketikkan di kolom komentar. Dan gue juga pernah ngalami hal seperti itu, tapi gue sudah publik di channel YouTube gue. Oke ya, ketika kalian galbay ataupun telat bayar di sebuah aplikasi pinjol legal, hal yang paling utama adalah ya, ini bagi teman-teman yang mungkin saja belum tahu ya, hal yang paling utama adalah kalian itu jangan pernah merespon DC, entah itu di WA, entah itu di panggilan WA, entah itu di kontak. Jangan pernah merespon. Bila perlu, kalau misalkan nomor itu kalian gak penting, mending ganti kartu aja
ya, itu lebih praktis. Tapi kalau misalkan nomor itu penting, silakan kalian abaikan dan setting WA kalian itu ya, ketika ada orang ya nomor yang tidak kenal menelpon ke WA Anda itu bisa ketolak secara otomatis. Pokoknya setting privasi ya, dan jangan pernah meladenin. Dan untuk masalah tempat kantor kerja, ini ada beberapa yang gue temui dari salah satu anggota grup Telegram gue, sekaligus dia adalah nasabah dari pinjol legal. Dia ini ya kena dikat dari perusahaannya gara-gara perusahaannya ini merasa terganggu dari DC pinjaman online. Dan gitu, pinjaman online itu ternyata pinjaman online legal. Wow, gara-gara telat nasabah kena dikat. Dan juga ada beberapa nasabah dari pinjol legal itu sekaligus dia juga anggota grup member gua, dan dia pernah cerita itu hampir saja dikat karena desanya setiap detik, setiap menit itu desanya tuh melakukan teror di nomor tempat kantor bekerja. Sebenarnya hal seperti ini sebenarnya dibolehkan gak sih sama OJK? Kalau misalkan gak dibolehkan, tentunya ini tidak terulang lagi dong. Tapi ini masih ada yang terulang. Bagaimana dengan pengawasan OJK ini? Seperti ini masih terulang lagi, ya. Gue pernah laporin ke OJK dan juga ke platform tersebut. Gue pernah laporin dan gue sudah memberikan buktinya. Tapi tanggapannya apa? Mereka nanggapnya itu adalah itu bukan dari pihak kami. Dan juga ada juga tanggapannya seperti ini, itu mantan staf kami. Dia seperti itu. Jadi seperti kayak melindungi nama baik dia. Ya, jadi salah satunya gimana sih solusinya? Ya kalau misalkan solusi ya tadi kan gimana ya, kebingung ya. Karena kita tuh harus bisa bekerja sama kepada perusahaan yang kita bekerja itu. Apalagi kalau misalkan perusahaan ini mengerti tentang pinjol, wah enak banget kalian itu. Kalian mungkin bisa aman. Tapi kalau perusahaannya tidak mau tahu ataupun tidak mengerti tentang pinjaman online, ataupun mereka tidak mau ribet lah gitu, mungkin saja kalian bisa di-cut dari tempat kerja gara-gara aktivitas kantor tuh terganggu. Ya. Jadi bagaimana sih solusinya ya? Solusinya yang pernah gue dapeti adalah, yang pernah pengalaman gue pribadi itu, kalian coba terus terang sama atasan kalian, yaitu HRD ataupun orang yang bertanggung jawab di perusahaan itu, orang yang memiliki atas jabatan di perusahaan itu. Kalian terus terang saja ceritakan permasalahan kalian. Dan sebenarnya pinjaman online itu ya hukumnya hanya perdata saja, alias resikonya hanya masuk slik OJK saja. Ya, tidak melanggar hukum pidana gitu. Jadi bagi ya di sini buat perusahaan ataupun ya yang memiliki perusahaan yang masih alergi dengan pinjaman online, coba diperhatikan ya. Diperhatikan dalam artian pinjol ketika meneror tempat kerja itu pantas atau tidak, dan apakah pinjol legal melakukan teror ataupun mengganggu kenyamanan kantor, apakah itu sudah melanggar hukum pidana atau tidak. Kalau misalkan itu memang melanggar hukum pidana, jangan karyawannya yang di-cut, tapi orang tersebutnya, pelakunya. Siapa pelakunya? Ya DC-nya. Itu yang harus dieksekusi. Ya, itu yang harus dieksekusi. Jangan nasabahnya yang dipecat. Salah kalau misalkan ketika tempat kantor ataupun tempat kerja mengalami diganggu ya aktivitasnya dengan DC pinjaman online legal, itu jangan karyawannya yang dipermasalahkannya. Seharusnya perusahaannya nambahkan gaji biar nasabah ini tidak minjol-minjol lagi. Orang minjol itu kan karena kebutuhan, bukan untuk gaya-gayaan. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada satu perusahaan karyawannya itu melakukan pinjaman online, perusahaannya jangan nge-cut dari stafnya ataupun dari karyawannya. Kalian harus bisa introspeksi, apakah selama ini gue gaji cukup atau tidak untuk karyawannya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada DC pinjaman online legal ataupun ilegal, meneror ataupun mengganggu kenyamanan kantor, itu yang dieksekusi adalah pelakunya. Siapa pelakunya? Ya DC-nya. Jangan karyawannya, jangan dari nasabahnya. Salah kalau kayak gitu. Kalau misalkan karyawan ini ataupun stafnya ini berkualitas dalam bekerja di perusahaan tersebut, dia nge-cut,
Ini sama aja aset, bro. Kalau asetnya dibuang, wah perusahaannya goyang. Makanya kalau perusahaan itu punya aset ya dijaga. Ya jangan asal main cut-cut aja. Jangan seenak-enaknya mengkat-cut aja. Kasihan. Ya kasihan juga, dan juga dipikirkan matang-matang gitu. Jangan sampai wah gara-gara kantornya keganggu gara-gara satu orang nih. Aktivitas ke kantor keganggu nih gara-gara satu orang. Jangan seperti itu. Ya, silakan panggil polisi, laporkan ke polisi bahwa aktivitas kantor itu diteror, diganggu kenyamanannya oleh seseorang tidak dikenal, dan orang ini mengaku dari pinjaman online. Biar nanti polisi yang bekerja untuk menyelidikinya. Udah gampang, begitu caranya. Jangan ngambil simpel nggak mau keganggu, ngekat orang. Saya akan begitu, jangan seperti itu. Orang itu butuh makan, diperhatikan juga. Kalau dikat nanti orang ini yang dikat, bagaimana sih keluarga dia, kehilangan pekerjaannya. Pinjaman online itu bukan masalah besar ya. Jadi buat seseorang yang masih memiliki jabatan tertinggi, yang mempunyai wewenang, dipikirkan dulu. Jangan asal cut ya, jangan di-cut dulu. Coba diskusikan, perhatikan baik-baik. Jangan ngambil ya keputusan sepihak gitu, langsung mengkat. Wah nih gara-gara pinjol nih, gara-gara dia nih perusahaan terganggu. Jangan. Selagi dia nggak melanggar hukum pidana ataupun melanggar aturan perusahaan, jangan dilakukan seperti itu ya. Lebih baik perusahaan harus lapor kepada pihak yang berwajib ataupun pihak polisi untuk menangani kasus ini, bahwa perusahaan ini sedang mengalami teror, yaitu teror dari pinjaman online. Nanti tuh si korbannya dipanggil, korban saksi akan dipanggil, memintai keterangan menyangkut masalah teror ataupun mengganggu kenyamanan kantor dengan perihal tagihan utang pinjaman online. Gampang sebenarnya solusinya. Kalau gue jadi jabatan mempunyai kayak gitu, udah kamu sebagai staf, kamu ngalami apa gini. Udah gue sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan itu tinggal lapor aja ke polisi. Ya elah, nggak usah takut-takut ngeluarin duit banyak. Perusahaan ngeluarin segitu mah udah. Nanti kalau sudah itu dilaporkan polisi, panggil itu yang namanya media, biar media menyoroti hal itu. Untuk apa? Untuk menginformasikan bahwa pinjaman online yang status legal itu belum tentu ya aman bagi nasabah yang telat bayar. Itu banyak bro ceritanya di dalam grup gua mengalami hal seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini yang telat bayar atau menggalbay, yang tempat kantor di teror, tempat kantornya itu diganggu ataupun diganggu aktivitasnya, kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalian cukup ceritakan masalah ini ya. Kalau sudah tidak kondusif, silahkan kalian ceritakan masalah ini kepada atasan kalian, dan kalian coba ceritakan sejujur-jujurnya dan minta solusi yang terbaiknya buat si nasabah ini. Bagaimana? Tidak mungkin nasabah ini langsung membayar karena mungkin ada faktor yang tidak bisa si nasabah ini melakukan pembayaran. Ya mungkin saja mereka belum ada uang, nggak punya duit itu. Jadi buat teman-teman yang luar sana ya harus hati-hati. Pinjaman online legal belum tentu itu aman. Banyak itu kasusnya banyak. Ya. Coba makanya bagi teman-teman yang nonton ini yang mengalami hal yang serupa pada video ini, silahkan ketikkan di kolom komentar agar ini OJK bisa melihat ini ya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.